Salam sejahtera Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Enok Yulia dari SMP Yosudarso Karawang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya praktekkan di kelas 9 pada materi fungsi kuadrat. Pembelajaran berdiferensiasi ini terjadi dimulai dengan melihat keadaan dari para peserta didik yang saya alami saat pembelajaran matematika. Beberapa dari peserta didik asik dengan dirinya sendiri dan bahkan tertidur saat pembelajaran. Lihat situasi yang terjadi, saya merasa tertantang. Bagaimana caranya supaya saya dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan bagi para peserta didik. Akhirnya saya mencoba untuk berdiskusi dengan Ibu Fitria sebagai guru BK dan juga dengan Ibu Eni sebagai sesama guru matematika. Dari situ saya mendapatkan pencerahan dan juga akhirnya saya mencoba mendiskusikan hal ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Tanggapan yang luar biasa yang diberikan oleh Kepala Sekolah saya, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk dapat belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Anti sebagai pengawas dari dinas. Saya mulai menyusun rencana untuk melakukan asesmen diagnostik, baik itu secara kognitif maupun secara non-kognitif bagi peserta didik saya. Saya menyiapkan Google Form, 2 Google Form, yang satu asesmen non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik, dan yang satu lagi adalah asesmen kognitif untuk mengetahui materi prasyarat apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik untuk dapat memahami mengenai analisis dari grafik fungsi kuadrat. Setelah saya mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik tersebut, kemudian saya mencoba untuk membuat rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan menggunakan pembelajaran berbasis diferensiasi. Inilah proses diskusi yang saya lakukan bersama dengan Kepala Sekolah dan Ibu Anti dalam proses persiapan untuk pembelajaran berbasis diferensiasi. Saya menyediakan RPP, asesmen formatif, LKPD, dan juga refleksi yang nantinya akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Belajarnya ternyata berbeda-beda ya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu. Nah, mungkin nanti saya akan kelompokkan seperti itu. Kognitifnya juga, supaya nanti di satu kelompok itu ada memang di situ siswa yang sudah paham utuh. Kalau sudah paham utuh itu bisa membantu untuk siswa yang lainnya. Nah, harapannya inilah praktek pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode to stay. Nah, di sini peserta didik saya bagi menjadi 6 kelompok berdasarkan hasil dari asesmen kognitif dan non-kognitif. Mereka berdiskusi di dalam kelompok. Setelah itu, mereka akan melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kelompok yang lainnya. Pelajaran kami hari ini dan juga guru-guru kami. Amin. pagi ini hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis grafik dari fungsi kuadrat. Inilah proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, di mana peserta didik saya bagi menjadi 6 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif.
Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, mereka dikelompokkan ada kelompok dengan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar gabungan. Kinestetik dengan auditori, kinestetik dengan visual, auditori dan visual. Setelah mereka melakukan diskusi di dalam kelompok, mereka dibagi menjadi 2 dari satu kelompok itu. Ada yang sebagai tim ahli dan 2 orang sebagai tim pengamat atau tim pencari informasi dari kelompok yang lain. Inilah proses dari diskusi. Mereka saling berbagi informasi dari apa yang sudah mereka peroleh. Setelah mereka melakukan diskusi secara berkelompok, kemudian mereka menyampaikan apa yang sudah mereka peroleh dari hasil diskusi kelompoknya dan juga menyampaikan refleksi dari hasil pembelajaran yang mereka peroleh pada hari itu. Inilah proses tes formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka pada pembelajaran hari itu dengan menggunakan kuisis. Setelah itu, kami melakukan refleksi dengan menggunakan Mentimeter dan cukup luar biasa bahwa anak-anak merasa senang. Jadi cukup menarik dan menyenangkan karena kami dapat berdiskusi dan dapat menutupi kekurangan satu sama lain. Menganalisis grafik bersama kelompok di mana kami mencari titik puncak, fungsi kuadrat, diskriminan, dan lain-lain. Pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas puas. Kebetulan saya membagi kelompok itu berdasarkan yang asesmen itu ya Bu ya, asesmen diagnostik sama yang kognitif sama kognitifnya itu. Tadi saya sedikit juga agak kaget juga tadi ya, beberapa anak yang biasanya tuh dia cuma diem, dia maju aja kadang nggak mau gitu. Tadi itu tiba-tiba dia mau maju, mau presentasi gitu. Jadi ada satu rasa, wah ternyata memang kayaknya anak tuh kalau punya kesempatan gitu ya, dia juga bisa dan mau gitu. Jadi itu ada satu oh berarti selama ini saya itu melakukan pembelajaran itu ya kurang gitu ya, jadi kurang mewadahi anak-anak yang seperti itu tadi gitu. Kemudian sih kalau dikatakan puas ya belum puas juga ya Bu ya, karena belum bisa merangkul semuanya sih. Tapi yang Ibu rasakan sudah baik dalam pembelajaran ini. Ternyata dengan diskusi kelompok tidak harus presentasinya secara umum dalam kelas. Nah, karena kadang-kadang sekarang ini kan diskusi kelompok, presentasi di kelas gitu ya. Kadang-kadang anak mungkin yang dengerin kan bosen ya, kalau dia cuma duduk aja gitu. Ternyata kalau mereka bisa bergerak gitu, anak-anak seneng gitu. Itu yang tadi saya jadi agak termotivasi juga gitu. Mungkin kedepannya mungkin diselingi dengan seperti itu. Sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi, peserta didik dalam belajar matematika, mereka ada rasa malas, ada rasa kurang bersemangat gitu. Namun setelah saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena mereka merasa antusias dan akhirnya dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh. Harapan saya untuk kedepannya adalah dengan pembelajaran diferensiasi ini, saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi semua kelas, dan juga saya semakin mengenal, saya semakin memahami karakter atau minat dan bakat dari peserta didik. Harapannya adalah peserta didik akan menjadi senang untuk mengikuti pembelajaran. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Yang kedua, saya akan melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini di setiap jenjang. Dan yang ketiga, saya akan melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga pembelajaran berdiferensiasi produk.